Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, siswa dan siswi Sanawiyah Al-Mu'assaroh yang Bapak cintai, yang mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi COVID-19. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian belajar, baik Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Mulyana SPDI, biasa dipanggil Pak Moel ya. Pelajaran yang Bapak pegang adalah matematika. Nah, untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, untuk memulai materi pelajaran kali ini nanti akan Bapak berikan media pembelajaran, yaitu pada bab pertama kalian akan mempelajari yaitu tentang pola bilangan ya. Tentunya kalian harus paham tentang itu apa pola bilangan, pengertian bilangan, dan bagaimana macam-macam pola bilangan tersebut. Tentu sebelumnya kalian juga pernah belajar di kelas 7 ya, ada beberapa macam-macam bilangan yang nanti juga akan diperdalam pada susunan pola bilangan di kelas 8 yang nanti akan kita bahas bersama. Baik anak-anak, agar kalian bisa melihat tayangan video pembelajaran ini, nantinya apabila kurang begitu mengerti boleh kalian tanyakan ya kepada Bapak melalui WhatsApp. Oleh itu silahkan kalian perhatikan media pembelajaran. Baik anak-anak, langsung saja pada pembahasan materi pertemuan pertama ini. Kalian buka silahkan LKS halaman 2 dan 3. Materi pembahasan bab 1 adalah pola bilangan. Nah, buat apa sih pola bilangan ini dipelajari? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, siswa dapat menyelesaikan dari pola pada barisan bilangan dan barisan konversi objek. Siswa dapat masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konversi objek. Kemudian sebelum mempelajari, silakan kalian lihat tayangan seperti gambar seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentu pernah melihat susunan, misalkan ini kelereng yang tersusun berbentuk segitiga ya. Nah, barisan ke-1 ini ada 3 buah, kemudian kedua ini ada 6 buah, dan yang ketiganya ada 10 buah, dan seterusnya. Nah, kalian bisa menentukan nanti pola yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti kalian bisa menyimpulkan ternyata dari ini semua memiliki keteraturan ya, dari 3 ke 6 susunannya. Sehingga dapat disimpulkan apa sih itu pengertian dari pola bilangan. Nah, silahkan dilihat, baca di halaman 2 bahwa barisan bilangan adalah himpunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut suatu pola atau aturan tertentu. Nah, barisan-barisan bilangan ini nanti ada banyak macamnya. Misalkan di sini ada barisan bilangan genap. Nah, barisan bilangan genap ini terdiri dari angka berapa? Bilangan genap itu kan tidak habis dibagi dengan habis dibagi 2. Nah, berarti angka yang pertamanya adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10, 12 dan seterusnya ya. Nah, urutan ini memiliki pola yang teratur. Nah, bagaimana cara menentukan suku-suku berikutnya? Lihat pola yang suku ke-1, yaitu 2 dikali 1. Karena urutan ini naik, bisa dikali atau ditambah ya. Nah, kemudian suku kedua itu 4, yaitu 2 dikali 2. Suku ketiga U3, berarti 2 dikali 3. Nah, naiknya ya. Sehingga kita dapatkan pola 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Pak Moel di sini juga punya cara cepatnya, yaitu dengan nama Smart Moel ya. Silahkan perhatikan bagaimana sih cara menentukan pola bilangan genap. Nah, lihat caranya. Di sini ada cara Smart Moel. Nah, bilangan genap itu dimulai dari angka berapa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, pola ini deretnya atau barisannya di sini naik ya. Nah, dari 2 ke 4. Nih, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Deretnya barisan naik. Nah, ini barisan dibagaimanakan naiknya? Ini bisa ditambah atau dikali. Nah, kita misalkan analisa ini tambah saja dulu, tambah 1, 2 tambah 1 3. Oh, enggak sama. Taikan 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2 6. Oh, betul, berarti ini ditambah 2 ya semuanya. Kemudian bagaimana caranya? Pertama, ini 2 yang di depan, kalian tulis di sini angka 2. Kemudian beri huruf N. Nah, di depannya UN, ini namanya suku U
n ya, suku ke n sama dengan 2n. Ditambah nanti di sini. Nah, tambahnya adalah ini 2 ya, 2 di depan ini dikurangi oleh angka 2 ini. 2 dikurangi 2 berapa? 0. Berarti tambah 0. Sehingga rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Itu ya. Nah, sekarang misalkan ditanya sukunya. Kalau banyak kan nggak mungkin kalian harus menghitung dari sini. Misalkan suku ke 20. Nah, kan nggak mungkin kalian bisa menyusun pola seperti panjang waktunya. Atau bisa saja silahkan. Nah, untuk lebih ringkasnya pakai rumus nol aja. UN sama dengan 2N. Sehingga 2 ini N-nya 20, 2 kali 20. Kemudian dihitung berapa? 40. Iya, betul. Berikutnya adalah pola barisan bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Berarti masih ada sisa 1 misalkan. Nah, pada barisannya ini ada 1, 3, 5, 7, kemudian 9 dan seterusnya. Nah, polanya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, ini dari hitungannya supaya jadi 2, supaya jadi 1 ini. Gimana? 2 dikali 1 kan 2, dikurangi 1 jadi 1. Ini jadi 2 nih, bagaimana? Yaitu 2 dikali 2 kan suku kedua, dikurangi 1 karena 2 kali 2 4, dikurangi 1 jadi 3. Nah, kalau kalian bingung, Pak Muel juga punya rumus ya. Nah, rumusnya perhatikan cara cepatnya. Di sini ada cara cepat Smart Muel. Nah, hitungnya yaitu pertama kalian tulis dulu barisannya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian dari urutan tersebut ya, lihat nih 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Ini polanya naik ya. Nah, naiknya ini bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 2 ya, kebetulan sama nih. Tambah 2, 3 tambah 2 5. Ya, betul, 5 tambah 2 7. Ke sini berarti tambah 2 lagi berapa? Ya, 9 dan seterusnya. Nah, sehingga ini angka 2 kalian tulis di bawahnya 2N, kasih huruf N, dan di depan ini adalah UN ya. Nah, untuk angka berikut di sini ya, kalian lihat angka 1 nih, 1 dikurangi 2, 1 dikurang 2 berarti kan yang ngambilnya lebih besar. 1 kurang 2 adalah min 1, berarti ini min 1. Nah, ini rumusnya ya. Gitu ya anak-anak. Misalkan ditanya nanti ada suku, misalkan suku yang ke berapa maunya? Misalkan suku ke yang 50. Nah, suku 50 berarti kalau kalian lihat rumusnya UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, berapa ya? Hitungnya 2 dikali 50 dikurang 1. 2 kali 50 berapa? 100. Nah, 100 dikurang 1. Sehingga U50-nya adalah 100 kurang 1 berapa? 99. Betul ya. Berikutnya adalah barisan kuadrat. Nah, kalau untuk barisan kuadrat mudah ya, karena ini barisannya dari 1 kemudian jadi 4, 4 jadi 9. Maka dengan mudah kalau kita lihat dari perhitungannya, bilangan kuadrat kan 1, 4, 9, kemudian berapa lagi? 16, kemudian berapa lagi? 25. Nah, kalian tulis aja ini suku ke-1, suku ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, kemudian pangkatkan. Di sini karena kuadrat pangkat 2 semuanya ya. Pangkat 2. Coba hitung. 1 pangkat 2 berapa? 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. Maka memiliki bentuk rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Kalau kalian nanti ditanya misalkan sukunya suku yang ke 20 misalkan. Nah, ini kan panjang ya ngitung kalau sampai sana. Nah, ini caranya adalah pakai rumus UN sama dengan N pangkat 2. Berarti di sini 20 pangkat 2. Hitung 20 dikali 20. Nah, 20 kali 20 berapa? 400 ya. Itu. Betul. Berikutnya yaitu barisan bilangan Fibonacci. Nah, ini sangat unik ya. Fibonacci ini adalah Fibonacci seorang ahli matematika berkebangsaan Itali, kemudian dikembangkan materinya yaitu di pembelajaran matematika. Sekarang perhatikan susunan bilangannya ya. Barisannya yaitu diri dari 0, 1, 1, 2, kemudian 3, 5, 8, 13 dan seterusnya.
anggap saja 0 ini nggak ada misalkan, atau boleh saja kita tulis. Nah, untuk mendapatkan barisan ini bagaimana? Nah, Pak Muel punya rumus ya, lebih cepat maksudnya. Silakan, misalkan di situ ada angka ditulis di sini, Bapak tulisnya dari 1 saja, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 8. Nah, barisan ini kan Fibonacci. Nah, caranya adalah suku ke-1 dan ke-2 ini dijumlahkan ya. Nah, berapa? 1 tambah 1 jadi 2 kan? Nah, untuk mendapatkan yang 3 ini yaitu 1 tambah 2, 3. Untuk mendapatkan 5, 2 ditambah 3. Nah, kesimpulannya berarti barisan Fibonacci adalah jumlah 2 suku sebelumnya. Nah, berarti kalau untuk barisan yang ini yang kosong misalkan bisa kalian isi. Berapa angka ini ya setelah 8? Nah, setelah 8 itu berarti 5 tambah 8 berapa? 13. Betul ya. Nah, sekarang kalian silakan buka untuk latihannya. Namun sebelum latihan Bapak akan bimbing dulu karena ada beberapa contoh yang mungkin tidak dibahas di buku ini ya. Baik, untuk contoh di halaman 4, Bapak di sini akan bahas contoh soal ya. Pertama yaitu tentukan 3 bilangan berurutan yang jumlahnya 90. Nah, bagaimana ngitungnya 3 bilangan berurutan tapi jumlahnya harus 90. Nah, di sini Bapak akan jawab dengan cara cepat ya. Perhatikan, pakai cara Smart Muel. Itu Smart Muel untuk nomor 1. Nah, cara nomor 1 karena 3 bilangan yang diminta berarti 1, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga sehingga jumlahnya 90. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Misalkan ini yang pertama adalah X, yang ini Y, dan yang ini adalah Z. Nah, ini Bapak mengambil kesimpulan kita ambil tengahnya saja yang Y. Nah, yang Y berarti Y 90. Karena ini ada 3, kita bagi 3. Berapa? 30 ya. Nah, 30 ini kalian simpan di atas sini. 30. Nah, lalu bagaimana yang ini angka sebelumnya dan yang sesudahnya? Ini tinggal kalau ini berkurang berarti kita kurangi saja dengan 2. 28. Kalau naik dari 30 ke sini naik 2 ya, tinggal tambah 2 aja jadi 32. Kalau kalian jumlahkan silahkan 28 tambah 30 tambah 32 berapa? 90 kan? Betul ya. Kemudian untuk soal berikutnya ya, yaitu yang nomor 2. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan ya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan yaitu 4, 9, 14, 15, 24 dan seterusnya. Nah, kita jawab ya. Cara jawabnya kita tulis dulu. Yang nomor 2 ya, jawab. Nah, yaitu barisan pertama 4, kemudian 9, 14, kemudian 19, 24 ya, dan seterusnya sampai 3 suku yang diminta di sini, 3 suku. Berarti di sini barisannya adalah dari 4 ke 9 naik turun, naik bertambah berapa? 5 ya. Di sini 9 jadi 14 tambah berapa? 5. Berarti ini semua tambah 5. Ya, tambah 5. Maka 24 tambah 5 29 ya. Kemudian 29. Nah, ini udah tambah 5. Nah, 29 tambah 5 lagi 34 ya. Nah, kemudian tambah lagi 5 berarti 39 ya. Silakan dihitung. Betul kan? Maka yang diminta tadi 3 urutan bilangannya itu adalah 29, 34 dan 39 ya. Itu ya anak-anak. Kemudian nomor 3-nya. Tuh, nomor 3-nya di sini suatu barisan mempunyai rumus suku ke n yaitu UN sama dengan 5n dikurang 10 ya. Ya, bagaimana caranya? Nanti ada pertanyaannya adalah tentukan barisan bilangan tersebut. Ya, berarti barisan bilangannya kalian cari dengan menggunakan rumus ya. Rumus soal di situ sudah ditentukan. Nah, cara jawabnya di sini kalian tulis dulu yang nomor 3 ini ya. Yaitu UN sama dengan 5N, ini kan 5N
kemudian dikurang 10 ya. Nah, kalian coba masukkan urutan ke 1, ke 2, ke 3, 4, ke 5 dan seterusnya ya. Cukup 5 saja nggak apa-apa. Kemudian coba diuji 5 kali 1 kurang 10. 5 kali 1 5 dikurang 10 min 5. Kemudian 5 dikali 2 kurangi 10. 5 kali 2 10 kurang 10 jadi 0. 5 dikali 3 dikurang 10. 15 berarti dikurang 10 jadi 5. 5 dikali 4 dikurang 10. 5 kali 4 20 kurang 10 adalah 30. 5 dikali 5 25 dikurang 10 jadi tinggal 15 ya. Maka urutannya yang diminta tadi adalah negatif 5, 0, kemudian 5, 10, 15 ya, dan seterusnya gitu. Ini yang diminta tadi jawabannya. Nah, kemudian pada berikutnya pertanyaannya adalah nilai suku yang ke-20 nih, nilai suku yang ke-20. Nah, kalian tulis saja suku ke-20. Tadi rumusnya kalau ini yang A ya, yang B. Suku ke-20 berarti U20. Rumusnya tadi bagaimana? Yaitu UN sama dengan yaitu 5N dikurang 10 ya. Berarti U20 sama dengan 5 dikali 20 dikurang 10. 5 kali 20 berapa? 100 ya. Kurang 10 berapa? 90. Berarti nilai dari suku ke-20 adalah 90. Betul ya. Nah, berikutnya. Nah, untuk yang C yaitu nilai suku pertamanya tapi nilainya lebih dari 20 ya. Karena ditanya nilai suku pertamanya tapi nilainya lebih dari 20. Ini ya. Pertamanya lebih dari 20. Bagaimana cara jawabnya? Nah, kalau kalian ingat tadi pada susunan barisan bilangan yang pertama huruf A tadi kan ini negatif 5, 0, 5, 10, 15. Berarti yang lebih dari 10 itu yang mana? Kalau ini kan kurang. Berarti yang 15. Dengan cepat berarti C jawabannya adalah 15. Itu ya. Dengan cepat jawabannya yang C adalah 15. Ini ya. Nah, berikutnya untuk soal yang nomor 4. Di sini jika angka-angka pada bilangan yaitu terdiri dari 2, 2, 3, 8, 7, 2, 2, 3, 8, 7, 2, 2, 3, 8, 7, 2, 2, 3, 8, 7 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya di sini tentukan angka ke-200. Nah, yang jawab dulu ya, yang A ya. Tentukan angka yang ke-200. Bagaimana cara menjawab angka yang ke-200? Ya, kita lihat. Tadi pada barisannya kita tulis ulang. Nah, ini pakai smart mole lagi ya, smart mole ya. Kita tulis ulang 2, 2, 3 berapa tadi? 8, 7. Nah, ulang lagi 2, 2, 3, 8, 7, 3, 3, 8, 7 ya. Lupa ya tadi. 2, 2, 3, 8, 7, 2, 2, 3, 8, 7. Berarti pola ini beraturan ya. Nah, peraturannya adalah kalian bisa lihat pola ini ternyata setiap ini ada 5. 5 yang sama ya. Sama. Tapi Bapak cukup kita ambil lebih ringkas 10 sajalah. 10 ya. Ini pun sama juga 10. Berarti berikutnya bisa kita cari angka berapa. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah berapakah angka yang ke-200. Nah, angka yang ke-200 berapa? Nah, ini kan udah baru 20. Sini kan angka ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, 18, 19, 20 ya. Nah, dari angka-angka ini cukup kalian hanya melihat yang 10 angka barisan ini saja ya. Nah, itu. Bagaimana untuk jawaban tadi? Tentukan angka ke-200. Angka ke-200 ini yang A ya. Nah, caranya 200 ini kalian bagi saja dengan angka 10. Nah, kalau 200 bagi 10 berapa? 20. Berarti habis ya. Karena 20 kali 10 kan 100. Nggak ada sisa ya. Sehingga kalau tidak ada sisa adalah yang paling ujung jawabannya ini. 7.
karena 10 kan 0 di sini. 7 ya jawabannya. Jadi angkanya adalah 7. Nah, gitu ya, angkanya adalah 7. Berikutnya tentukan angka yang ke 224. Nah, ini yang B. Angka yang 224. Bagaimana? Angka yang ke 224 yaitu angka ke 224. Berarti angka 224 ini terdiri dari 200 ya, kemudian 20 dan 4. Nah, ini nggak usah lah ya karena ini habis dibagi 10. Sisanya saja yang 4 ini kalian lihat ke dalam pola tadi. Ini ya, polanya kan 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini angka berapa? Ini kan ke 1, 2, kedua, 2, ketiga, 3, yang keempat 8. Berarti ini angkanya adalah 8. Itu ya, angkanya 8. Bisa dilihat ya. Kemudian kalian juga bisa lihat pertanyaan berikutnya adalah banyaknya angka 2 sampai dengan angka ke-50. Nah, pada barisan ini kan angkanya ini baru 20. Kalian suruh mencari angka 2 ini ada berapa banyaknya sampai ke-50. Berarti tambah 30 lagi ke sini. Nah, supaya lebih cepat, kalian kan bagi 10 dulu tadi di sini, 10 ya. Nah, karena diminta 50, berarti kan 50 kita bagi 10. Berapa? 5. Nah, 5 ini berarti ada 5 begini ya. 5 begini. Nah, sedangkan satu pola ini ada berapa angka 2-nya? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Tinggal kalikan saja. 5 dikali 4 sama dengan 20. Betul ya. Berikutnya anak-anak untuk nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah pertanyaannya tentukan ya angka satuannya saja pada bilangan hasil perpangkatan. Misalkan di situ ada 2 pangkat 225. Kemudian yang B-nya 13 pangkat 100 dan C-nya adalah 42 pangkat 200. Bagaimana cara jawabnya? Nah, ini Pak Muel punya cara cepatnya ya. Untuk cara cepatnya, nah perhatikan Smart Muel. Bagaimana untuk menghitung bilangan pangkat tadi? Yaitu yang A ini 2 pangkat 225. Nah, berarti tidak usah kalian hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya kali 2. Ini panjang memakan waktu yang lama. Cara cepatnya adalah kalian buat pola dulu. Nah ya, polanya itu kalian mencari bilangan pokoknya yang 2. Nah ini Bapak buatkan polanya. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16. Kemudian 2 pangkat 5-nya adalah 32. Nah, karena 2 ini muncul lagi sama dengan atas sehingga polanya cukup sampai 4 saja sini. Sehingga angka 1 aja kita ambil 2, 4, 8, 6 ditulis di sini. 2, 4, 8, 6. Nah, ini jika ada nanti pembagiannya dibagi 4, ada sisa 1, kita tulis 2 jawabannya. Kalau masih ada sisa 2, kita tulis satuannya 4. Kalau dibagi 4 ada sisa 3 itu 8. Tapi kalau tidak ada sisa atau habis, itu jawabannya satuannya adalah 6 ya. Nah, tadi jawabannya jika tadi 225 berarti kita kalian lihat aja yang 225 5-nya saja ini. 5 ini dibagi 4 berapa? Coba kalau bagi 4 pasti ada sisa enggak? Ada kan? 1. Nah, 1 ini sisanya. Nah, sisanya ya. Coba lihat ke dalam pola tadi, berapa sisanya? Ternyata sisanya 1 itu adalah 2. Maka jawabannya adalah 2 satuannya ya. Angka satuannya adalah 2. Itu ya. Kemudian yang B. Nah, ini yang B. B itu 13 pangkat 100. Kalau 13 pangkat 100 kok besar banget ya. Ini bagaimana cara ngitungnya? Nah, anak-anak gak usah ngitung semua 13 kali 13 kali 13 kali 13. Ini kan sampai 200 begitu kan panjang ya. Sampai 100. Nah, ini kalian cukup lihat angka 3 saja, 3 pangkat 100. Nah, polanya kalian buat dulu polanya, yaitu dimulai dari yaitu perkaliannya 3 pangkat 1, lihat polanya. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 4, 81, 3 pangkat 5,
243. Ternyata ada angka 3 muncul lagi, satuan ini sama dengan yang pertama ini, maka polanya ditulis yang 3971 di sini ya. Nah, kalau nanti dibagi ada 4 ini yang sama berulangnya, berarti dibagi 4 masih ada sisa 1. Nah, jawabannya 13. Kalau masih dibagi 4 masih ada sisa 2, berarti satuannya ada 9. Kalau sisa 3 berarti satuannya 7. Tapi kalau habis dibagi itu adalah 1 ya. Nah, kembali ke soal tadi. Soal tadi berapa? Soal tadi kan 13 pangkat 100 ya. 13 pangkat 100. Berarti kalau dihitung 13 ya Smartmuel ya sini. 13 pangkat 100 maka 3 pangkat 100. Nah, pangkatnya ini 100 dibagi 4. Ada sisanya enggak? Ini habis kan? 25 nih. 100 bagi 4 25 berarti tidak ada sisa. Maka kalau tidak ada sisa itu adalah 0, maka jawaban satuannya adalah angka 6 ya. Satuannya adalah 6, betul ya, satuannya ada 6. Kemudian sekarang terakhirnya yang C. Yang C itu 42 pangkat berapa ini? 300 ya. 300 kurang jelas ini. 300 ya. Bagaimana cara jawabnya? Kembali ke cara Smartmuel tadi, yaitu seperti yang pangkat yang A, yang 2 pangkat 225. Ini hampir sama ya. Nah, coba cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah coba pakai Smartmuel lagi ya. Smartmuel di sini. Smartmuel yaitu angkanya tadi 42 pangkat 300. Cukup kalian ambil satuannya 2 pangkat 300. Nah, 2 pangkat 300 gak usah dihitung sampai 2 kali 2 kali 2 gitu, lama. Cukup yang 300 ini kalian bagi, karena tadi polanya masih ingat kan? Polanya yaitu yang 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ini polanya masih ingat kan ya? Nah, ditulis di sini, sisanya kalau 0 di sini. Coba 300 kalian bagi 4. 300 ini dibagi 4 berapa? 75, karena 7 kali 4 kan 300, berarti habis ya, gak ada sisa. Maka kalau gak ada sisa, coba lihat pola tadi, berapa kalau tidak ada sisa? 0 ya, 0 ini sisanya kosong gak ada, berarti jawabannya berapa? 6, betul. Demikian anak-anak, terima kasih. Apabila nanti ada yang kurang begitu paham, kalian boleh tanyakan ya melalui WhatsApp Bapak, dan nanti Bapak akan berikan beberapa soal untuk kalian kerjakan, yaitu di LKS halaman 4 ya. Halaman 4 kalian kerjakan sendiri secara individu, dan nanti jawabannya di-share WA Bapak. Terima kasih. Belajar matematika bersama Smartmuel, asik, kreatif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.